Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita berselawat kepada Rasulullah SAW, maka kembali saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada para penuntut ilmu sekalian. InsyaAllah pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu, yang mana kita masih di dalam pasal yang ke-3, yaitu sebuah pasal dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, yaitu pasal yang berjudul memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan keteguhan dalam mencari ilmu. Maka sebelumnya sudah kita bahas yang pertama, memilih guru. Penting bagi kita semua untuk memilih guru dalam proses kita mencari ilmu. Guru siapa yang semestinya kita lazimi, ini sudah kita bahas. Kemudian kita juga penting untuk memilih ilmu, karena yang namanya ilmu banyak dan luas sekali. Maka perlu kita prioritaskan ilmu seperti apa yang perlu kita tekuni terlebih dahulu. Ini juga sudah kita bahas panduannya. Kemudian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang ketekunan ataupun ketegaran. Ketika kita sudah memilih guru, maka bagaimana caranya kita bisa tetap tegar dan teguh untuk belajar bersama guru tersebut. Tidak gampang kemudian bergonta-ganti guru. Sudah kita bahas juga dalam kita mencari ilmu, ketika kita sudah menetapkan atau kita memilih satu cabang ilmu, jangan kemudian gampang bergonta-ganti. Termasuk diantaranya adalah gampang bergonta-ganti buku. Sudah membaca buku beberapa lembar, merasa bosan, lalu berganti ke buku yang lainnya. Tidak semestinya seperti itu dilakukan oleh para penuntut ilmu jika dia ingin menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang panduan dalam memilih teman. Dan ini termasuk dalam pembahasan adab menuntut ilmu, karena salah satu adab ataupun salah satu hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam dia menuntut ilmu adalah siapa circle dia. Ya, istilah kita tadi, kalau istilah milenial sekarang circle. Pak, jadi paham circle, Pak? Lingkungan dia, ya, orang-orang sekitar dia itu siapa? Orang-orang di sekitarnya siapa? Itu maksud kita circle, itu lingkaran. Atau istilahnya lagi yang lebih gaul apa, Reza? Besties, ya. Siapa bestiesnya katanya? Teman-teman dekatnya. Ya, intinya siapa teman-teman seseorang itu, ya. Metode dalam kita memilih teman itu seperti apa? Dan dalam memilih teman itu tidak hanya dibutuhkan dalam proses kita mencari ilmu, ya. Akan tetapi di dalam keseharian kita sebagai seorang muslim, kita juga wajib untuk pilih-pilih teman. Dalam kehidupan kita keseharian sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk memilih teman. Tidak sembarangan untuk berteman. Nah, hal itu lebih ditekankan lagi ketika kita proses mencari ilmu. Kenapa kita katakan wajib untuk memilih teman? Karena teman seseorang adalah di antara yang menentukan surga dan nerakanya seseorang. Teman adalah di antara yang menentukan surga atau nerakanya seseorang.
Tidakkah kita ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani." Allah mengisahkan tentang penyesalan salah seorang penduduk neraka. Apa penyesalan penduduk neraka? Dia berkata, "Wahai celakanya aku, sekiranya dulu ketika aku di dunia, aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku." Lihat bagaimana dia menyandarkan atau dia menyebutkan sebab dia masuk ke dalam neraka karena dia menjadikan seseorang sebagai teman dekatnya. Maka dia menyesal, seandainya dulu ketika saya di dunia tidak berteman dekat dengan dia. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkan saya daripada Al-Qur'an. Ya, padahal Al-Qur'an telah datang kepadaku. Al-Qur'an telah datang kepadaku, tapi orang ini, temanku ini memalingkan aku dari Al-Qur'an. Maka lihat bagaimana teman bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Itulah kenapa kita katakan wajib hukumnya seseorang itu untuk memilih teman. Menentukan siapa orang-orang yang berada di sekitar dia. Baik, sekarang kita baca apa yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala di sini. Kata Imam Zarnuji, "Wa amma ikhtiyar syarik," adapun dalam hal memilih teman, di halaman 75 bagi yang memegang buku halaman 75, "Fayanbaghi ay yakhtara al-mujidda," hendaknya dia memilih teman yang tekun. Ini teman yang tekun. Wal wara'a, teman yang wara'. Wa sahibat tab'i al-mustaqimi al-mutafahhimi, dan juga memilih teman yang memiliki perangai yang lurus dan mudah paham. Teman yang mudah paham. Maka ini kalau standarnya Imam Az-Zarnuji ada 4 ini yang utama, yaitu 1 tekun, wara', perangainya lurus, dan dia al-mutafahim, dia gampang faham. Apa definisi wara'? Tadi disebutkan salah satu teman yang semestinya dipilih oleh seorang penuntut ilmu adalah wara'. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim yang namanya wara' yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa mendatangkan mudarat di akhirat kelak. Ya, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan, statusnya masih dikhawatirkan, bisa mendatangkan mudarat bagi dia di akhirat kelak. Sehingga termasuk dalam hal ini adalah sesuatu yang masih syubhat bagi seseorang. Ya, misalnya dia mendapati satu model bisnis tertentu atau satu model permodalan tertentu, kalau konteksnya dalam bisnis misalnya, suatu model permodalan tertentu atau model bisnis tertentu atau model pembayaran tertentu, bagi dia ini masih syubhat, dia tidak tahu ini hukumnya boleh atau tidak. Maka di antara bentuk sikap wara' adalah meninggalkannya. Karena definisi wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa membahayakan bagi dia di akhirat kelak, mendatangkan mudarat bagi dia di akhirat kelak, sehingga dia khawatir ini jangan-jangan bisa merugikan saya di akhirat kelak, menambah timbangan kejelekan saya, maka dia tinggalkan. Nah, ini definisi wara', menjaga diri dari sesuatu yang dikhawatirkan bisa membahayakan di akhirat. Lalu kata Al-Imam Az-Zarnuji, wa yafirru minal kaslan, dan hendaknya juga seorang penuntut ilmu itu jangan sampai dia berteman dengan seorang pemalas. Jangan berteman dengan seorang pemalas. Wal mu'attil, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu. Wal miksar, miksar adalah orang yang banyak omong tanpa ada faedah, terlalu banyak berbicara.
wal mufsid, pembuat kerusakan, wal fattan, yaitu suka memfitnah. Maka ini diantara bentuk yang bentuk teman ataupun karakter teman yang semestinya dihindari. Maka coba kita perhatikan ya, atau sebelumnya, betapa teman-teman seorang penuntut ilmu itu sangat mempengaruhi dia dalam dia sukses atau tidaknya dia dalam menuntut ilmu. Makanya di antara kurikulum yang kami rancang di dakwah sekitar kampus, yaitu khusus di UGM itu, kawan-kawan di sana merancang pendidikan Islam di sana bagi mahasiswa itu adalah membuat yang namanya di sana disebut sebagai wisma muslim. Wisma muslim. Jadi orang-orang yang memang dia fokus mau belajar, maka dikumpulkan di wisma muslim. Diganti terlebih dahulu lingkungan pertemanannya itu. Dengan demikian dia bisa kemudian sukses dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan. Ya. Dan kata Imam Badruddin Ibnu Jamaah di dalam kitab Tazkiratus Sami', kalau bahasanya Badruddin Ibnu Jamaah itu lebih tegas dalam pertemanan ini. Ya. Ibnu Jamaah mengatakan seperti ini: bagi barang siapa saja secara makna, seseorang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, hendaknya dia memutus pertemanan. Dikatakan memutus pertemanan. Baru dia berteman kalau memang ada orang yang dinilai memenuhi kriteria layak dijadikan seorang teman. Baru dia berteman. Kalau tidak memenuhi kriteria seperti itu, maka diputus pertemanan. Dan kata Imam Ibnu Jamaah, prinsipnya adalah diputuskan pertemanan itu sesegera mungkin. Ya, bagi pertemanan yang tidak bermanfaat itu, bagi para penuntut ilmu segera mungkin untuk memutusnya. Karena kata beliau, ad-daf'u ashalu minar raf'i. Mencegah itu lebih bagus daripada memperbaiki. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu dia telah berteman dengan seorang yang rusak, semakin dia lama berteman, semakin erat, semakin terikat dan semakin terikat. Lalu kemudian sulit dia akan terlepas dari teman yang jelek tersebut. Maka ini nasihat Ibnu Jamaah ya, di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik, kemudian di sini sampai akhir insyaallah yang dibawakan oleh Imam Zarnuji adalah syair-syair. Ya, syair-syair yang tentu mengandung pelajaran. Ada beberapa syair yang beliau bawakan. Akan tapi saya ingin menyampaikan faedah terlebih dahulu. Dari zaman dulu orang-orang Arab, di kebudayaan orang Arab, syair itu merupakan sesuatu yang powerful. Ya, sesuatu yang powerful. Mungkin kalau di zaman kita seperti internet lah. Tidak sosial media atau internet yang lebih pas. Ya. Syair itu seperti internet di zaman dulu. Sesuatu yang powerful. Misalnya, jika seorang ingin menyebarkan sesuatu, menyebarkan berita, maka mereka membuat syair. Jika seseorang ingin mengadukan kezaliman seseorang, maka dia membuat syair. Jika seorang ingin membangkitkan semangat untuk berperang, untuk berjihad, maka dia akan membuat syair. Sehingga syair itu termasuk sesuatu yang powerful di dalam kebudayaan Arab, termasuk juga dalam mengajarkan ilmu. Makanya banyak kita dapati karya-karya para ulama, kitab-kitab mereka itu bentuknya syair-syair, ya, bentuknya bait-bait. Ya, termasuk nanti yang akan kita baca di antaranya dikutipkan oleh Imam Zarnuji. Ingat perjanjian Hilful Fudul, perjanjian di Mekah ketika Nabi SAW belum diangkat sebagai Nabi.
Akan tapi Nabi SAW memuji perjanjian tersebut, yaitu perjanjian yang berbunyi tentang bahwasanya tidak boleh ada kezaliman di tanah Mekah. Ya, disepakati oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Apa sebabnya? Perjanjian damai tersebut dibuat disebabkan oleh ada seseorang yang dia dizalimi. Dia menjual sesuatu. Dia bukan penduduk Mekah, dia datang ke Mekah. Lalu dia di Mekah menjual barangnya, dibeli oleh salah seorang pembesar di Mekah, kota Mekah, orang kafir ketika itu. Akan tapi tidak dibayar. Barangnya diambil tidak dibayar. Maka si pendatang ini, pedagang ini, dia membuat syair, lalu dia membaca syair itu ke hadapan orang-orang Mekah, sehingga para pembesar kota Mekah pun bangkit mereka. Ayo kita bela orang yang dizalimi ini, disebabkan oleh syair yang dia buat. Akhirnya dibuatlah perjanjian damai itu. Dan itu pula lah kenapa penjelasannya kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat Nabi SAW. Ya, kita sejak SD diajarkan apa mukjizat Nabi SAW. Kalau Nabi Musa mukjizatnya tongkat beliau. Nabi Isa mukjizat beliau bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kalau Nabi SAW apa mukjizatnya? Sejak SD kita diajarkan mukjizat Nabi SAW adalah Al-Quran. Nah, apa penjelasannya? Kenapa Al-Quran itu bisa menjadi sebagai mukjizat? Karena tadi Al-Quran, keindahan gaya bahasanya itu bisa mengalahkan syair-syair yang ada di tanah Arab. Ya, maka para penyair-penyair kondang di zaman itu mengakui kehebatan gaya bahasa Al-Quran. Ini bukan gaya bahasa yang biasa. Ini sesuatu yang istimewa, gaya bahasa Al-Quran itu. Maka itulah kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat. Dia bisa mengalahkan apa yang menjadi mainstream. Ya, definisi mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa mengalahkan apa yang menjadi mainstream di umat masing-masing Nabi. Nabi Isa tadi kita sebutkan mukjizatnya apa? Bisa menyembuhkan orang yang sakit atau bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Apa yang menjadi mainstream di zaman Nabi Isa? Ilmu pengobatan, ya, ilmu pengobatan, sehingga datang Nabi Isa memiliki mukjizat bisa mengalahkan semua dokter yang ada ketika itu. Di zaman Nabi Musa apa yang menjadi mainstream ketika itu? Zaman Nabi Musa ilmu sihir. Orang-orang yang jago dalam melakukan sihir, maka kedudukannya akan tinggi di zaman Nabi Musa, menjadi pembantu-pembantunya Fir'aun. Maka datang Nabi Musa dengan tongkatnya mengalahkan para penyihir kondang yang ada ketika itu. Jadilah tongkat tersebut sebagai mukjizat Nabi Musa. Nabi Saleh, apa mukjizat Nabi Saleh? Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Apa yang menjadi mainstream di umat Nabi Saleh? Kerajinan batu. Mereka bisa memahat gunung-gunung batu itu menjadi bangunan-bangunan. Maka datang Nabi Saleh tidak mengalahkan mereka semua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Saleh? Mengeluarkan unta dari batu. Kalah semua pengrajin batu ketika itu. Nah, maka begitu juga dengan Al-Quran. Yang menjadi mainstream ketika Al-Quran diturunkan di tanah Arab apa? Yaitu ilmu syair. Orang-orang yang lihai dan hebat dalam membuat syair, maka dia akan menjadi seseorang yang terkenal. Terkenal orang itu, oh ini orang jago dalam membuat syair. Maka ketika Al-Quran datang, Al-Quran mampu mengalahkan syair-syair yang ada ketika itu. Keindahan gaya bahasanya. Sekarang tinggal pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah mengerti di mana letak keindahan gaya bahasa Al-Quran itu? Apakah kita sudah mengerti? Kalau belum mengerti, maka salah satu sebabnya adalah karena kita tidak paham bahasa Arab. Ya, bagaimana kita tahu? Oh iya ya, indah gaya bahasanya Al-Quran itu, tapi kita tidak paham, belum pernah belajar nahwu shorof, bagaimana tidak paham? Akan tapi kembali lagi kita ke pembahasan. Imam Zarnuji di sini akan membawakan beberapa syair. Ya. Di budaya Arab, syair adalah sesuatu yang powerful, digunakan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah untuk mengajarkan ilmu. Banyak ulama yang mereka menulis kitab mereka dalam bentuk syair-syair. Baik, waqala syair, salah seorang penyair berkata, "Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu,
fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Janganlah bertanya tentang hakikat seseorang, akan tetapi lihatlah siapa temannya. Karena seseorang itu akan mengikuti siapa temannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa seseorang, maka jangan tanya orang ini siapa ya. Jangan cuma tanyakan seperti itu maksudnya. Akan tapi yang dilihat adalah temannya, dengan siapa dia berteman. Maka ini nasihat untuk mbak-mbak, untuk akhwat, kalau dilamar oleh ikhwan, maka lihat siapa teman-temannya. Itu bisa memberikan gambaran tentang karakter dia, dengan siapa dia berteman. Kalau teman-temannya baik, maka insya Allah orangnya baik. Teman-temannya tidak baik, maka diragukan orang ini. Maka tadi kata penyair, seseorang itu akan mengikuti temannya. Itulah kenapa dalam bahasa Arab ada pepatah yang berbunyi as-sahibus sahib. Yang namanya sahib itu, yang namanya teman itu, dia akan menarik. Dia akan menarik. Dan pepatah ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Kata Nabi SAW, seseorang itu berada di atas agama temannya. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Apa maksudnya? Kalau agama temannya baik, maka baik juga agamanya. Kalau agama temannya jelek, maka jelek juga agamanya. Dia akan sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhallil, kata Nabi SAW. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Maka di sana ada perintah dari Nabi SAW. Perhatikanlah, kata Nabi SAW, dengan siapa dia berteman. Maka itulah tadi kenapa penyair mengatakan seseorang itu dia akan mengikuti temannya. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah tadi. Jika ternyata temannya itu memiliki perangai yang jelek, maka cepatlah jauhi dia. Cepat jauhi, kalau kata Ibnu Jamaah, cepat putuskan pertemanan dengan orang tersebut sebelum semakin erat hubunganmu dengan dia. Namun jika seorang teman itu dia memiliki perangai yang baik, jadikanlah teman agar engkau mendapatkan petunjuk dari orang tersebut. Jika perangainya baik, maka jadikanlah dia sebagai teman. Wa unshittu syi'ran akhar, dan juga pernah dibacakan kepadaku syair yang lainnya. La tashabil kaslana fi halatihi kam salihin li fasadi akhara yafsudu. Jangan berteman dengan seorang yang pemalas dalam segala hal. Jangan berteman dengan seorang yang pemalas dengan segala hal. Betapa banyak orang yang soleh menjadi rusak karena kerusakan temannya. Adwal balidi idal jadidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Menularnya kebodohan orang pandir kepada orang cerdas itu begitu cepat, bagaikan bara api, jika diletakkan di dalam abu maka ia akan padam. Ya, intinya di sana jangan berteman dengan orang yang malas. Betapa orang yang soleh, betapa banyak orang yang soleh, orang yang baik menjadi rusak karena berteman dengan orang yang rusak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam." Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Illa an abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka kenapa Imam Zarnuji membawakan hadis ini, hadis sahih? Kenapa Imam Zarnuji membawakan hadis ini di sini? Karena beliau ingin menunjukkan bahwasanya
circle tadi, ya, istilah kita tadi, orang-orang di sekitar kita itu bisa mempengaruhi orang yang berada di dalam circle itu. Dan salah satu circle terdekat yang dibawakan dalam hadis ini yaitu orang tua. Bagaimana kata Nabi SAW? Orang tua itu bisa menjadikan anaknya sebagai Yahudi, sebagai seorang Nasrani, atau sebagai seorang Majusi. Padahal anak itu dia terlahir sebagai seorang Muslim. Padahal dia terlahir sebagai seorang Muslim. Orang tuanya yang mengubah agamanya. Maka orang-orang terdekat itu bisa mempengaruhi agama seseorang. Kemudian wa yuqalu fil hikmati bil farisiyyati. Di dalam kata-kata hikmah yang berbahasa Persia, ya sama intinya juga sebuah syair, disebutkan ya rabat bat turbuda zamaribat bihaqqi zati baqillahi as-samad. Teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Demi Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Ya rabat arad tarasi wa jahim, ya raniku kirata ya bi na'im. Teman yang buruk itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka jahim, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik karena mereka dapat menyebabkanmu masuk surga. Lihat bagaimana tadi kita sudah disebutkan oleh dalam syair tadi, teman yang buruk bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka. Tadi sudah kita baca dalam surat Al-Furqan, bagaimana penduduk neraka dia menyesal telah memilih temannya selama ketika dia di dunia. Tadi dalam syair yang terakhir kita baca juga disebutkan, bertemanlah dengan orang yang baik, maka mereka akan menyebabkanmu masuk surga. Berteman dengan orang yang baik bisa menyebabkanmu masuk surga. Apa dalilnya? Dalam hadis yang panjang, ya, dikisahkan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, kelak penduduk surga itu mereka akan gigih sekali untuk memperjuangkan hak-hak saudara mereka yang Allah masukkan ke dalam neraka. Maka para penduduk surga kelak akan menghadap kepada Allah dan mereka berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun. Lihat perkataan penduduk surga. Ya Allah, itu saudara-saudara kami, teman-teman kami di neraka. Dulu semasa di dunia mereka itu pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah berhaji bersama kami. Adkhaltahumun nar, engkau masukkan mereka ke dalam neraka ya Allah. Ya. Sehingga ini orang Islam, mereka berhaji, mereka sholat, mereka berpuasa, akan tapi masuk neraka. Karena banyak sebab, tentunya bisa jadi karena mereka berhaji, puasa dan salatnya itu riya atau tidak cocok dengan sunnah, dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Maka mereka beribadah kan tapi Allah masukkan ke dalam neraka. Lihat kemudian penduduk surga, mereka sangat gigih memperjuangkan teman-teman mereka ini agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk surga sudah menghadap seperti ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhriju man araftum. Keluarkan semua penduduk neraka yang kalian kenal. Keluarkan yang kalian kenal. Lalu kata Nabi SAW, padahal sebagian mereka sudah ada yang dibakar sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai perutnya, dan disisakan wajahnya. Penduduk neraka disisakan wajahnya ketika itu. Tujuannya apa? Agar penduduk surga mereka tetap mengetahui ini teman-temannya, ini teman-temannya selama di dunia. Maka kata Nabi SAW, maka ketika itu para penduduk surga akan membawa banyak sekali jumlah orang dari neraka menuju surga. Ya.
Makanya ketika menjelaskan hadis ini, Ibnul Jauzi berkata, "Fa illam tajiduni fil jannah bainakum faqulu rabbana ikhwanuna kanu yuzakkiruna bik." Kata Imam Ibnul Jauzi kepada teman-temannya, beliau menasihatkan, jika kalian nanti di surga tidak mendapatiku, ya, wasiatnya Imam Ibnul Jauzi, jika nanti kalian di surga tidak mendapatiku, maka tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah, dulu teman kami ini, maksudnya Ibnul Jauzi, dulu teman kami ini ketika di dunia dia pernah menasihati kami, dia pernah pernah mengajak kami untuk berzikir kepadamu, maka kumpulkanlah dia bersama kami di surga. Ini nasihat Ibnul Jauzi kepada teman-temannya. Jika kalian tidak mendapatiku di surga, maka tanyakan kepada Allah tentang kondisiku, dan mintalah kepada Allah agar mengumpulkan kalian denganku di dalam surga. Ya. Maka kembali lagi tadi ke hadis tadi, bagaimana para penduduk surga dia akan menarik teman-temannya dari penduduk neraka. Ya. Maka ini yang ingin kita sampaikan adalah sebagaimana tadi kata penyair, berteman dengan orang yang baik bisa memasukkanmu ke dalam surga. Meskipun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk surga, tidak perlu masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Kita berdoa kepada Allah tidak perlu masuk neraka terlebih dahulu. Tapi poinnya yang ingin kita sampaikan adalah berteman dengan orang-orang yang baik itu akan memberikan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Maka bijak-bijaklah dalam kita memilih teman. Usahakanlah selalu memiliki teman yang baik. Kemudian syair yang terakhir yang dibawakan oleh beliau di sini adalah, in kunta tabghi al-ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi. Jika engkau belajar ilmu kepada orang yang berilmu atau mencari saksi yang akan memberitahu apa yang belum engkau ketahui, fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Maka pertimbangkan baik buruknya tempat di bumi berdasarkan nama-namanya, dan pertimbangkan baik buruknya seorang teman berdasarkan teman-temannya. Jadi maksudnya, jika ingin belajar, maka yang pertama adalah pertimbangkan tempatnya. Di negeri mana engkau akan menimba ilmu itu, maka pertimbangkan apakah negeri itu dikenal sebagai negeri yang baik atau tidak. Kemudian yang kedua, pertimbangkan baik buruknya seseorang itu berdasarkan teman-temannya. Maka suatu negeri itu juga bisa mempengaruhi seseorang. Ya, kondisi suatu negeri itu bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam dia menuntut ilmu. Atau lebih umum lagi, baik buruknya agama seseorang bisa dipengaruhi tempat dia tinggal. Tidakkah kita ingat pada kisah dari umat terdahulu yang dia telah membunuh 100 orang, ya. Dia membunuh 99 orang. Maka dia datang kepada seorang pendeta ketika itu. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa bertobat? Apakah Allah akan menerima taubat saya? Maka kata pendeta itu, tidak ada taubat lagi padamu. Maka akhirnya dibunuh juga sama dia pendeta ini, sehingga lengkap menjadi 100 orang yang dia bunuh. Kisah yang terkenal, ya, kisah yang ma'ruf. Akhirnya dia bertemu dengan salah seorang ulama di zaman itu, seorang alim. Dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah kalau saya bertobat Allah akan menerima taubat saya? Maka kata orang tersebut, apa yang bisa menghalangi seseorang dari bertobat kepada Allah? Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang daripada bertobat kepada Allah. Maka intinya engkau masih bisa bertobat dan Allah akan menerima taubat. Nah, lalu setelah itu, apa yang dinasihatkan oleh seorang alim ini kepada orang yang ingin bertobat ini, seorang pembunuh ini? Kata orang alim itu, kata Nabi SAW, intaliq ila ardi kaza wa kaza.
hijrahlah engkau ke negeri yang demikian dan demikian. Dia menunjukkan sebuah negeri yang ciri-cirinya demikian dan demikian. Kenapa? Kata seorang alim itu, beliau menjelaskan, fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budullaha ma'ahum. Karena di negeri itu banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah, banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, sehingga tauhidkanlah Allah bersama mereka dan sembahlah Allah bersama mereka. Dan karena sesungguhnya negerimu, negeri tempat engkau tinggal sebelumnya itu adalah negeri yang buruk. Maka ini lihat bagaimana negeri atau tempat tinggal seseorang itu sangat mempengaruhi baik atau tidaknya seseorang. Jika dia pembunuh ini betul-betul dia ingin bertaubat, maka dia berhijrah ke negeri yang baik, yang di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara faedah atau manfaat dari kita mendapatkan teman yang soleh itu, tadi di awal sudah disebutkan bagaimana seorang yang soleh itu dia bisa menular ya, dia bisa memberikan semacam transfer energi positif teman yang soleh itu. Coba lihat beberapa perkataan para ulama dari zaman dahulu. Di antaranya adalah perkataan Abdullah ibn Mubarak. Kata Abdullah ibn Mubarak, jika kami memandang kepada Fudail bin Iyad, maka kami akan semakin sedih dan merasa diri ini penuh kekurangan. Ya, merasa sedih, maksudnya sedih itu dalam konotasi positif ya. Sedih, kenapa kok saya ini banyak dosanya? Kenapa kok amal saya ini kok sedikit sekali? Maka itu kata Abdullah bin Mubarak, hanya memandang kepada Fudail bin Iyad saja. Memandang kepada Fudail bin Iyad, dia akan merasa sedih dengan dirinya sendiri dan dia merasa dirinya penuh kekurangan. Lalu Ja'far bin Sulaiman juga berkata, jika hatinya ternoda karena sebuah dosa, maka kata beliau, kami segera pergi menuju Muhammad bin Wasi'. Menuju kepada Muhammad bin Wasi'. Dengan melihat gerak-geriknya saja, kemudian seseorang itu dia akan menjadi lembut kembali hatinya. Ya, ini diantara dampak positif ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Begitu juga sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dahulu kami murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpakan perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasakan sempit dalam menjalani hidup, maka kami segera untuk mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat beliau. Maka dengan hanya memandang wajah beliau saja, memandang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mendengarkan nasihat beliau, serta-merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang. Maka ini dampak ketika berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka ini sebagai penutup kita sebelum kita azan Isya, coba perhatikan teman-teman kita. Perhatikan teman-teman kita. Lalu ketika kita melihat teman-teman di sekitar kita, apa yang kita rasakan? Mengingatkan kita tentang apa? Betapa ada teman-teman itu, orang-orang itu, kalau kita berkumpul dengan mereka, yang kita ingat adalah dunia dan dunia saja. Demi Allah, betapa ada orang-orang yang seperti itu di zaman ini. Saya pebisnis ya. Di antara hal yang saya tidak suka ya, kalau ikut workshop bisnis itu, banyak pelatihan bisnis itu, bukan tidak boleh ya, boleh ya, tapi bagaimana kita memandangnya saja. Di antara yang membuat saya tidak nyaman dan tidak suka ketika ikut workshop bisnis itu adalah
membuat kita kecil sekali dalam hal dunia. Kita selalu dimotivasi untuk mencapai target-target yang tinggi dalam hal bisnis. Ya, ikut workshop bisnis seperti itu. Maka di antara hal yang membuat saya tidak nyaman, ya, sekarang itu alhamdulillah banyak yang online sekarang kalau pelatihan bisnis seperti itu. Jadi kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Kalau kita ikut workshop offline itu, masya Allah, melihat orang dengan berbagai pencapaian dunianya, maka sedikit banyaknya kita akan merasa kecil kita dalam hal dunia, dan kadang juga termotivasi jadinya ingin mengejar dunia yang begitu luar karengku. Dan sebagiannya lagi ada teman-teman yang jika kita melihat gerak-gerik mereka akan mengingatkan kita pada negeri akhirat. Ya, ada teman-teman yang jika kita melihat mereka akan mengingatkan kita kepada Allah, dan akan kita merasa sedikit amal ibadah kita itu. Ya, kita akan merasa tidak ada apa-apanya, ibadah kita itu masih sedikit, puasa kita masih sedikit, sholat kita masih sedikit jika kita membandingkan dengan orang-orang ini. Ya, wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta, ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itulah dia pembahasan yang terakhir kita bahas dari pasal yang ketiga ini, yaitu pasal tentang memilih guru, memilih ilmu, tentang ketegaran dan juga memilih teman. Ya, maka alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke pasal berikutnya, yaitu pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, tentang menghormati ilmu dan juga menghormati orang-orang yang berilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya jika ada sesi tanya jawab maka silahkan disampaikan, monggo dengan kertas terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin bertanya langsung maka juga dipersilahkan. Jika bisa saya jawab maka insya Allah saya jawab. Jika tidak bisa maka saya izin untuk mencari tahunya terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang pertama tidak terlalu berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas. Bagaimana membuat hari kita tetap baik, seluruh hari kita tetap baik saat kita terlewat dari keberkahan waktu pagi seperti ketiduran atau melakukan aktivitas lain selain ketaatan. Adakah harapan agar hari kita keseluruhan tetap baik sampai akhir petang? Maka penanya benar sekali di sini. Melewatkan waktu pagi hari yang penuh dengan berkah itu merupakan sesuatu yang disayangkan ya bagi seorang muslim, termasuk atau lebih terkhusus bagi para penuntut ilmu. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW berdoa, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Maka waktu pagi hari adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sayang sekali jika seseorang kemudian dia melewatkan waktu pagi hari tersebut tanpa dia melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya. Akan tapi kalau ditanya misalnya apa hukumnya seseorang itu tidur di waktu pagi hari, apakah sampai derajat haram? Maka pendapat yang lebih tepat adalah tidak sampai derajat haram seseorang itu tidur di waktu pagi hari. Ya,
Lebih-lebih kalau dia memang ada hajat, untuk tidur. Misalnya malam sebelumnya dia lembur karena ngejar setoran hafalan, misalnya setoran hafalan Al-Quran sampai tengah malam murojaah, besok paginya harus ngantuk sehingga dia tidur lagi. Maka kalau ada hajatnya, jika ada kebutuhannya, maka tidak mengapa dia tidur. Akan tapi kalau tidak ada hajatnya, hukumnya adalah makruh. Seorang tidur di pagi hari hukumnya adalah makruh. Nah, lalu tadi dikatakan apakah ada harapan agar kita keseluruhan hari tetap sampai akhir atau baik sampai akhir atau petang? Yang pertama, agar kita produktif di tipsnya ya. Tips agar produktif menjalani hari itu ada dua minimalnya. Yang pertama, sebagaimana hadis Nabi SAW, yaitu kata Nabi SAW, melepas 3 ikatan syaitan. Sejak bangun tidur itu dilepas 3 ikatan syaitan. Apa 3 ikatan syaitan? Syaitan itu dia mengikat, kata Nabi SAW, mengikat seseorang di belakang sini, di tengkuknya sini. Ketika seorang tidur diikat oleh syaitan di belakangnya sini. Maka 3 ikatan tersebut perlu dilepas. Yang kata Nabi SAW, jika 3 ikatan tersebut dilepas, maka seseorang itu dia akan menjalani harinya dengan penuh kebaikan dan juga penuh dengan semangat. Apa itu? Caranya bagaimana melepas 3 ikatan syaitan itu? Yang pertama adalah berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang pertama. Maka kata Nabi SAW, jika dia berzikir kepada Allah, lepas ikatan syaitan yang pertama. Lalu untuk melepas ikatan syaitan yang kedua, kata Nabi SAW, adalah dengan dia berwudu. Kalau dia berwudu, maka lepas ikatan syaitan yang kedua. Lalu melepas ikatan syaitan yang ketiga adalah dengan menegakkan solat 2 rakaat. Apapun solatnya, baik itu solat sunnah, solat wajib juga termasuk. Maka barang siapa yang melakukan 3 hal demikian, dia sudah melepaskan 3 ikatan syaitan. Kata Nabi SAW, dia kemudian akan menjalani harinya penuh dengan semangat. Jika sebaliknya, maka dia akan menjalani harinya dengan malas-malasan. Maka ini, meskipun tidur tadi, bangun tidur, jangan lupa melakukan 3 hal tadi. Kemudian setelah itu mungkin masih mengantuk, tetap tidur karena ada hajat, maka mudah-mudahan harinya tetap penuh dengan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan zikir pagi. Ya, zikir pagi dirutinkan. Dan zikir pagi pendapat yang lebih kuat adalah boleh jika ada hajat atau jika dituntut oleh kondisi, boleh dilakukan setelah matahari terbit. Ya, waktu yang paling afdal zikir pagi adalah sejak azan subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang paling afdal. Kan tapi jika tidak memungkinkan membaca zikir pagi di waktu itu, diperbolehkan setelah waktu matahari terbit sampai waktu zuhur, maka diperbolehkan masih membaca zikir pagi. Di antaranya yang sangat bagus zikir pagi untuk membantu tadi pertanyaannya adalah agar tetap dalam keadaan baik ya. Maka zikir pagi yang dianjurkan adalah Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Ini zikir pagi. Ini tipsnya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Saya sedang dan akan menuntut ilmu ke negeri yang mayoritas non-muslim. Bagaimana pendapat Ustaz? Maka sebagaimana kata para ulama, kalau tidak ada kebutuhan mendesak, maka tidak boleh seorang muslim dia pergi ke negeri non-muslim kalau tidak ada kebutuhan mendesak. Kalau ada hajat, maka diperbolehkan kalau ada kebutuhannya. Ya. Kalaupun ada kebutuhannya, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di sana. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di sana. Misalnya sebagian ulama itu mempersyaratkan kalau bisa menikah terlebih dahulu. Ini satu. Yang kedua,
harus dia tetap bisa menegakkan syiar-syiar Islam di sana. Misalnya kalau misalnya membawa istri ya, yang bertanya kalau laki-laki kalau dia membawa istrinya harus tetap bisa menampakkan syiar Islam, di antaranya adalah harus tetap bisa menutup auratnya, ya. Harus tetap bisa menutup auratnya. Jangan sampai kemudian masuk ke dalam negeri yang di sana dilarang untuk berjilbab. Dan ini ada sekarang, ya, di tempat-tempat institusi formal itu dilarang berhijab. Sebagian negara Eropa sekarang ada, ya, sehingga tetap harus bisa menegakkan syiar-syiar Islam di sana. Dan pilihlah komunitas Muslim di sana. Ini tips dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya. Masing-masing kota insya Allah sekarang kalau tujuannya adalah Eropa, masing-masing kota insya Allah ada komunitas Muslimnya. Komunitas Muslimnya ada, maka tinggal dekat komunitas Muslim. Tinggal dekat komunitas Muslim, berkumpul bersama kaum Muslimin di sana. Jangan sampai dengan alasan ingin tinggal dekat kampus. Ini yang banyak sekali pengalaman saya pribadi. Banyak kawan-kawan itu dia ingin tinggal dekat kampus, ingin mendapatkan kemudahan dan seterusnya. Akhirnya bertemannya bukan dengan sesama Muslim, yang akhirnya ini memberikan dampak banyak negatif, banyak dampak negatif kepada dirinya. Berkumpullah bersama kaum Muslimin. Dan tapi kembali lagi, ya, hanya diperbolehkan kalau ada hajatnya. Salah satu hajat adalah, kata para ulama, kalau tujuannya adalah belajar, tujuannya adalah kuliah, ilmu itu memang dibutuhkan dan memang ada di sana saja. Kalau tidak ada di negeri kaum muslimin ilmu seperti itu, maka seperti ini diperbolehkan, ya. Dan salah seorang ustadz mewasiatkan kepada saya, atau wasiat salah seorang ustadz yang pernah saya dengar terkait tinggal di negeri kafir ataukah tinggal di negeri muslim, kata ustaz tersebut, kamu hidup hina dengan pekerjaan yang pas-pasan di negeri kaum muslimin itu lebih bagus daripada kamu gajimu luar biasa besarnya akan tapi tinggal dan berkumpul bersama orang kafir di negara orang kafir. Ya, ini nasihat yang begitu saya ingat, ya. Tinggal di negeri kaum muslimin meskipun pendapatan pas-pasan di sana, maka itu lebih bagus dan lebih mulia bagi dia daripada dia tinggal di negeri kafir dengan pendapatan yang besar. Wallahu taala a'lam, ya. Saya kira cukup demikian. Mohon maaf tidak bisa saya jawab seluruhnya karena keterbatasan waktu dan karena keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.